Asal-usul Maluku. Negeri rempah yang mengguncang dunia. Bayangkan sebuah tempat di ujung timur Indonesia, di mana lautan biru berkilau bak permata, pulau-pulau kecil tersebar laksana mutiara, dan aroma rempah-rempah menguar ke udara. Cengkeh dan pala, dua rempah berharga yang pernah membuat bangsa-bangsa Eropa rela mengarungi samudra, berasal dari tanah ini. Tempat itu adalah Maluku, negeri yang tidak hanya kaya akan alamnya, tetapi juga syarat sejarah panjang, budaya, dan peradaban yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Namun, tahukah kamu? Asal-usul Maluku ternyata penuh misteri, legenda, dan fakta sejarah yang menggemparkan dunia. Dari kisah nenek moyang Maluku, jejak kerajaan-kerajaan kuno, kedatangan pedagang asing, hingga perebutan kekuasaan oleh bangsa Eropa, semuanya tersimpan rapi dalam sejarah panjang kepulauan ini. Sebelum kita menelusuri lebih dalam, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah Nusantara lainnya. Dengan dukunganmu, channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita yang membuka mata tentang jati diri bangsa kita. Bagian 1. Jejak awal dan asal-usul nama Maluku. Nama Maluku diyakini berasal dari kata Arab, al-Mulk, yang berarti tanah para raja. Ketika pedagang Arab pertama kali tiba di kepulauan ini, mereka melihat adanya banyak kerajaan kecil yang berdaulat. Sebutan itu kemudian melekat hingga dikenal dunia. Ada pula teori lain yang menyebut bahwa kata Maluku berasal dari bahasa lokal, yaitu Moloku Kieraha, yang berarti negeri empat gunung. Ungkapan ini merujuk pada empat kerajaan besar di Maluku Utara, yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Keempat kerajaan ini kelak menjadi pusat peradaban dan politik di kawasan timur Nusantara. Sejarah geologinya pun tak kalah menarik. Maluku terletak di kawasan cincin api Pasifik, sehingga banyak pulaunya terbentuk dari aktivitas vulkanik. Itulah sebabnya tanahnya subur dan sangat cocok untuk tanaman rempah seperti pala dan cengkeh. Bagian 2. Legenda penciptaan Maluku. Masyarakat Maluku menyimpan berbagai mitos asal-usul yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah legenda tentang nenek moyang yang datang dari langit, turun ke bumi, lalu menetap di gunung-gunung Maluku. Mereka diyakini membawa peradaban pertama dan menurunkan garis keturunan kerajaan-kerajaan besar. Di Maluku Tengah, ada kisah tentang Nunusaku, sebuah gunung yang dianggap sebagai pusat dunia dan tempat asal manusia pertama Maluku. Dari gunung ini, 3 sungai besar mengalir ke arah berbeda, melambangkan penyebaran manusia ke seluruh Maluku. Kisah Nunusaku erat kaitannya dengan identitas orang Maluku, karena diyakini bahwa semua suku di Maluku berasal dari gunung tersebut. Hingga kini, Nunusaku masih dianggap sebagai tanah asal atau tanah ibu bagi orang Maluku Tengah. Bagian 3. Zaman Kerajaan Awal. Sejak abad ke-10, Maluku sudah menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan kecil bermunculan, terutama di Maluku Utara. 4 kerajaan besar yang terkenal dengan sebutan Moloku Kieraha menjadi simbol kekuatan politik dan ekonomi kala itu. 1. Kerajaan Ternate terkenal dengan rempah cengkeh. Ternate menjadi kerajaan maritim kuat yang menguasai jalur perdagangan. 2. Kerajaan Tidore, rival sekaligus saudara Ternate. Tidore juga berperan besar dalam perdagangan internasional. 3. Kerajaan Bacan, pusat penyebaran agama Kristen di Maluku. 4. Kerajaan Jailolo, kerajaan tertua di Maluku Utara, yang kemudian kehilangan kejayaannya akibat persaingan politik. Selain di Maluku Utara, di Maluku Tengah dan Selatan juga tumbuh kerajaan-kerajaan lokal, meski tidak sebesar 4 kerajaan utama. Bagian 4. Maluku dan Jalur Rempah. Sejak dahulu kala, Maluku dijuluki sebagai Spice Island atau Kepulauan Rempah. Cengkeh dan pala hanya tumbuh di wilayah Maluku, sehingga nilainya luar biasa tinggi di pasar dunia. Pedagang dari Cina, India, hingga Arab telah lama datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Dari Maluku, rempah dibawa ke Malaka, Gujarat, hingga ke Timur Tengah, lalu dijual di Eropa dengan harga yang berlipat-lipat. Rempah dari Maluku bahkan pernah lebih berharga daripada emas. Bayangkan, 1 karung cengkeh bisa ditukar dengan sebidang tanah luas di Eropa. Bagian 5. Kedatangan bangsa Eropa. Kekayaan rempah Maluku akhirnya mengundang kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Portugis tiba pertama kali di Maluku tahun 1512 di bawah pimpinan Francisco Serrao. Mereka bersekutu dengan kerajaan Ternate. Spanyol menyusul, bersekutu dengan kerajaan Tidore. Rivalitas Ternate-Tidore semakin memanas akibat campur tangan asing. Belanda, VOC, datang pada awal abad ke-17 dan perlahan berhasil menguasai Maluku dengan politik monopoli rempah. Inggris sempat mencoba masuk,
namun kalah bersaing dengan Belanda. Maluku pun menjadi ajang perebutan kekuasaan bangsa Eropa. Sejarah mencatat banyak perlawanan rakyat Maluku, seperti perlawanan Sultan Baabullah dari Ternate, yang berhasil mengusir Portugis pada 1575. Bagian 6. Maluku dalam kolonialisme Belanda. Belanda menerapkan politik monopoli rempah yang kejam di Maluku. VOC membatasi jumlah pohon cengkeh dan pala, bahkan melakukan eksekusi pohon, extirpatie, agar harga tetap tinggi. Rakyat Maluku dipaksa tunduk. Jika melawan, mereka menghadapi kekerasan. Perlawanan heroik pun muncul, salah satunya oleh Kapitan Patimura, Thomas Matulesi, pada tahun 1817 di Maluku Tengah. Meski akhirnya gugur, perjuangannya dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat Maluku terhadap kolonialisme. Bagian 7. Masa Pergerakan Nasional. Pada abad ke-20, orang-orang Maluku mulai aktif dalam gerakan kebangsaan Indonesia. Banyak tokoh penting lahir dari Maluku, seperti Dr. Sam Ratulangi dan para cendekiawan Maluku yang ikut serta dalam pergerakan kemerdekaan. Saat proklamasi 1945, rakyat Maluku turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kembalinya Belanda. Bagian 8. Maluku pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Maluku sempat diguncang konflik besar. Salah satunya adalah pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, pada tahun 1950. Namun, peristiwa itu akhirnya bisa diredam, dan Maluku tetap menjadi bagian dari NKRI. Kini, Maluku dikenal sebagai salah satu provinsi dengan budaya yang sangat kaya. Lagu-lagu daerah Maluku seperti Rasa Sayange dan Ayo Mama sudah mendunia. Selain itu, kekayaan alam Maluku tidak hanya rempah, tetapi juga hasil laut, perikanan, hingga pariwisata. Pulau-pulau indah seperti Banda, Ambon, dan Sera menjadi destinasi favorit wisatawan. Bagian 9. Kebudayaan dan identitas Maluku. Orang Maluku memiliki semboyan hidup ale rasa beta rasa, sagu salempeng dipatah dua, yang artinya rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Budaya gotong royong dan persaudaraan ini menjadi ciri khas masyarakat Maluku. Selain itu, Maluku juga kaya akan musik dan tarian tradisional. Alunan totobuang dan tifa menjadi pengiring lagu-lagu daerah yang penuh semangat dan keceriaan. Bagian 10. Penutup Maluku, negeri rempah yang mendunia. Sejarah Maluku adalah cerminan betapa kayanya Nusantara. Dari sebuah kepulauan kecil, Maluku pernah mengguncang dunia karena rempah-rempahnya. Bangsa-bangsa besar rela berperang hanya untuk menguasai sejumput cengkeh dan pala dari tanah Maluku. Namun, lebih dari itu, Maluku adalah tanah persaudaraan, tanah budaya, tanah perjuangan. Dari Nunusaku hingga Patimura, dari Moloku Kieraha hingga Spice Island, Maluku akan selalu menjadi bagian penting dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Itulah kisah panjang tentang asal-usul Maluku. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang tahu tentang sejarah besar negeri kita.